Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi pada pelajaran yang nomor 13 ya. Kemarin kita telah sampai sini ya, sampai ijtima. Itu ketika di mana tulus samsi dan tulul qamar ini sudah sama ya, atau sisanya sa'ah ilal ijtima sudah tidak ada 1 menit, maka dianggap sudah cukup karena ini berarti dianggap sudah sama tulul qamar dan tulus samsi, berarti sudah ijtima. Kemudian yang kita persiapkan sebelum kita menggarap tinggi hilal, pertama tentunya ijtima ini kita pisahkan dulu jam-jamnya ya. Berarti ijtimanya adalah ini jam wasati ya. Kalau kita mau jadikan hari, tinggal seperti biasa. Ini saya tulis di sini biar tertulis seperti ini. Gimana caranya? Pakai biasa ya, indeks ya, indeks hari. Mod B ini adalah B dari ini ya, B53 ya. 7 biasa ini ya, berarti menjadi hari. Kemudian pasaran sama saja. Ini kita harus mempunyai name ring ya, ring yang diberi nama pasaran dulu ya, seperti pelajaran pertama atau pelajaran kedua dulu pernah ya. Kemudian day ini untuk mengambil hari, berarti tanggal. Terus bulan ini kita juga harus mempunyai ring yang diberi nama bulan M ya. Kita indeks ini nanti menjadi April itu ya. Kemudian tahun ini mengambilnya cukup dengan ini tahun B53. Juga jam-jamnya ini saya pisah-pisahkan. Nanti yang kita butuhkan yang mana tinggal kita ngambil. Cara ngambilnya cukup ya, jam B53 dan tag minute, kita ambil menitnya saja. Berarti mengambil menit, kalau hour adalah hour, atau itu mengambil jam, kalau minute adalah mengambil menit, tapi dengan tag ya, ada tagnya itu untuk mengatur ininya ya. Tanpa tag sebenarnya juga bisa, tapi nanti ininya bebas nanti, apanya nolnya, jadi biar selalu 01, 02, maka dikasih tag ini. Kemudian secondnya juga ngambilnya dengan tag second B53. Nah, jam wasati berarti ini kemarin yang paling atas, ini jam istiwa, bawahnya lagi adalah jam WIB. Jadi kita telah mengetahui istimewa terjadi Kamis Legi jam 11.19 WIB kalau kita mau tulis WIB. Kemudian setelah ini kita persiapkan indal hurufnya ya, karena yang bisa mencari hilal itu tulul qamarain indal huruf. Kemarin kita sudah persiapkan ya, berarti garapan pertama ini nanti apa saja. Tulul qamarain indal huruf adalah garapan yang paling atas ini ya. Saat kita baru tahwil pertama, kemudian kita menggarap ini. Ini kemarin saya beri judul ya, biar lebih jelas. Cara memberi judul gimana ya, cukup ditulis saja sama dengan tulul qamarain indal huruf ditambah dan G13. Ini G13 ini adalah hari ya. G13 adalah hari waktu tahwil kemarin. Ini G13 waktu tahwil kemarin kan sudah saya beri tanggal di sini ya. Cara beri tanggalnya biasa saja, indeks biasa, itu indeks hari pasaran. Ini kan tanggal ini ngambilnya kan dari sini ya, waktu tahwil, kemudian dipindah ke sini. Nah, kemudian ini biar macam-macam maksud saya, tidak selalu kalau mau ditulis mudah ya cukup dengan gini, tag B21. B21 adalah ini ya, DD ya, petik 2 ini DD MM ZZZ, jadi nanti tertulisnya seperti ini 20.04.2023 ya.
Memang saya sengaja berbagai gaya biar pemirsa lebih bisa variasi, mau gaya tertulis Januari Februari atau apa adanya seperti ini. Kemudian ini maksudnya jam, nanti ada tertulis jam ini. Biar tertulis jam maka di sini tulis jam. Untuk jam menit detiknya cukup teks ya B21 ini kita ambil jamnya HMMSS, ini berarti harinya tidak diambil, hanya diambil jam menit detiknya saja. Kemudian wasati untuk penjelasannya ini kita tulis sendiri karena jam yang masuk di sini adalah jam wasati. Dah ya. Kemudian yang perlu kita informasikan dari sini adalah tentang ini ya, sa'ah ilal ijtima ini ya. Jadi inti dari garapan huruf adalah di sini, ini sa'ah ilal ijtima yang ada hubungannya dengan ijtima ya, intinya adalah di sini. Jadi kalau nanti kita ini hasilnya kok minus ya, ini hasilnya kok minus, sa'ah ilal ijtima kok minus, berarti oleh kita mengerjakan ini belum ijtima. Berarti tidak perlu diteruskan karena ini masih minus. Berarti tanggalnya kita tambah, tanggal yang atas tadi. Ini tadi kan tanggalnya 29, sa'ah ilal ijtima 6 jam. Kalau ini ternyata hasilnya minus, maka tanggalnya harus kita tambah. Berarti yang kita kerjakan belum ijtima. Misalkan ya, kita contohkan saja sekalian biar ala ilmin ya. Jadi program yang kita buat yang bisa kita rubah-rubah hanya ini saja ya, tahun, bulan, tanggal ini. Selain itu jangan sampai dirubah ya. Misalkan ini kita tulis 28. Maka di sini minus ya, budul mutlaknya juga minus, sa'ah ilal ijtima'nya juga minus. Ini artinya apa? Bahwa maghrib ini bahwa Rebu Kliwon ya, Rebu Kliwon tanggal 19 ini belum ijtima. Kalau belum ijtima tentunya belum bisa kita kerjakan hilalnya, karena yang dinamakan hilal adalah bulan baru setelah ijtima. Ya jelas ya. Kemudian apabila hasilnya lebih dari 24 ya, misalkan ini bulannya kita ganti dengan 30 ya. Bulannya kita ganti dengan 30. Maka ini sa'ah ilal ijtima lebih dari 24. Berarti lebih dari 2 jam. Lebih dari sehari ya maksudnya. Lebih dari 24 jam itu artinya lebih dari sehari. Maka ini artinya berarti yang kita kerjakan adalah hari kedua setelah ijtima. Maka perlu kita kurangi ya. Tanggalnya maka kita kurangi, karena kalau kita langsung mengerjakan hari kedua nanti informasi tanggal satunya kan repot kita. Jadi kalau agar ikut informasi tanggal satunya kapan, ini kita harus mengerjakan pas huruf ba'dal ijtima. Oke, saya kembalikan lagi pada semula. Jadi ini tidak boleh minus hasilnya, juga tidak boleh lebih dari 24. Kalau lebih dari 24 tanggal kita kurangi, kalau minus tanggal kita tambah. Walaupun ya bisa saja dia tetap akan mengerjakan sampai selesai nanti. Cuman kita tidak bisa memberi komentar tentang kapan tanggal satunya ya. Kapan tanggal satunya, karena informasi yang masuk kurang tepat. Jadi kalau informasi yang masuknya sudah tepat seperti ini, berarti yang kita kerjakan sudah benar-benar maghrib ba'dal ijtima, maka ada kemungkinannya ini. Jadi ketika kita mengerjakan hari Kamis, ada kemungkinan ya, Kamis kan berarti kita melihat hilal malam Jumat ya. Kita melihat hilal malam Jumat berarti langsung Jumatnya tanggal 1 ada kemungkinan. Yaitu ketika nanti hilal sudah ada 3 derajat ya. Kalau menurut sekarang kan
imkan ru'yah 3 derajat. Jadi kalau hilal sudah 3 derajat ya langsung hari setelah ijtima itu atau malamnya kita lihat hilal, besoknya langsung tanggal 1 berarti Jumat Pahing. Maka di sini saya kalau ini Kamis maka di sini Jumat. Ini tadi kan Kamis Legi maka di sini Jumat Pahing. Ini saya buat gini untuk memudahkan nanti informasi. Jika hilal kan tinggal manggil ini ya. Jika hilal sudah lebih dari 3 maka Jumat Pahing. Jika tidak maka Sabtu Pahing langsung Sabtu Pon langsung buka gitu. Nah ini caranya gimana? Ini sama saja ya. Indeks hari tadi iki B2 ditambah 1 gitu saja. Ini kan B2 kan ketika kita observasi atau ketika huruf tambah 1 karena kan besok harinya. Ya ini B2 tambah 1 semua. B2 tambah 1 semua. Untuk bawahnya ini berarti B2 tambah 2 gitu saja. Ini nanti agar kita ketika memberi keterangan setelah mengerjakan hilalnya nanti bisa lebih jelas ya. Jadi maka ini saya tulis di sini dulu untuk cadangan nanti ketika memberi keterangan. Oke. Berarti kita sudah persiapkan semuanya, maka kita bisa lanjut untuk mencari hilal. Kita ke bawah. Oh iya, untuk mencari hilal yang dibutuhkan nanti hanya 3 ini ya. Tulul Qamar, Tulul Syamsi, sama ini. Dalil 5 ya ini. Dalil 5 ini adalah Khissatul Urdi. Yang kita butuhkan dari indal huruf hanya itu, 3 itu. Dari garapan indal huruf hanya itu ya. Dalil 5, Tulul Qamar, Tulul Syamsi. Oke, kita lanjut. Ini kemarin kan ijtima ya. Nah, ini ini sudah saya buatkan tempat ya. Pertama-tama urdul balad kita tempatkan di sini karena untuk mencari hilal kita tidak lepas dari urdul balad. Urdul balad di atas sudah ditempatkan di H15 ya. Biar saya besarkan dulu ya biar lebih jelas. Ini sudah ada di sini. Saya buat 150 biar agak besar. Urdul balad kita pertama-tama kita ambil urdul balad, kemudian Tulus Syamsi. Urdul balad di atas ya di H15 itu kita sudah pasang urdul balad. Kemudian Tulus Syamsi indal huruf tentunya C23. Kemudian kita masuk rumus mailul awal. Ini rumusnya sin D sama sin TS kali sin 232640. Ini kita juga sudah mulai awal pelajaran ya. Mulai awal pelajaran sudah pakai rumus ini. Maka ini tidak saya ulang lagi ya ini. Degrees asin sin radian 232640 kali sin ini ya, sin Tulus Syamsi C71. Tulus Syamsinya di sini soalnya. Kemudian bawahnya nisfi qosin nahar. Kita buat nisfi qosin nahar. Caranya juga sudah ya. Sudah di pelajaran kedua atau ketiga itu ketika akan mengambil waktu ya. Itu sudah ini nisfu qosin nahar rumusnya ini cos nisfu qosin nahar sama dengan min tan T kali tan D. Degrees cos min tan C70 ya. C70 itu urdul balad kali tan radian C73 itu mailul awal ini. Mailul awal. Nisfu qosin nahar. Kemudian ta'dilul matalik kalau ini belum ya. Ta'dilul matalik rumusnya adalah sin ta'dilul matalik sama dengan cos Tulus Syamsi dibagi cos mailul awal. Ini TS Tulus Syamsi, ini mailul awal. Ini rumusnya degrees asin. Ini berarti ya sin TM tadi degrees asin ini
cos radian C71 ini berarti cos tulus samsi. Cos tulus samsi ini dibagi cos radian C73 dibagi cos mailul awal. Ya, cos tulus samsi dibagi cos mailul awal. Kembalikan ke sin maka menjadi ta'dilul matalib. Ila ta'dil matalib ya istilah gitu aja ya, kita anggap istilah gitu aja. Jadi agar tidak terlalu lebar ya. Nanti kalau mau mengetahui tentang gambarannya ya silahkan googling saja ya. Soalnya kadang menggambarkannya itu ya sulit ya. Kemudian mencari matoliul falakiyah. Setelah kita punya ta'dilul matoli atau TM ini, maka kita mencari matoliul falakiyah. Ini rumusnya. Ini jika tulus samsi lebih kecil dari 180, matolil falakiyah sama dengan 180 dikurangi tulus samsi dikurangi ta'dilul matoli. 180 dikurangi ta'dilul matoli. Jika TS lebih besar dari 180 dan lebih kecil dari 270, matolil falakiyah sama dengan 360 ditambah ta'dilul matoli. Kemudian jika TS lebih besar dari 270, maka matolil falakiyah sama dengan ta'dilul matoli. Ini rumusnya seperti ini. Rumus di kitab atau di buku-buku seperti ini. Cara penyelesaiannya cukup dengan ini. Ya, if ini ya. If C71 itu ditulus samsi lebih kecil dari 180, maka 180 dikurangi C77 itu ta'dilul matali. Jika tidak, maka jika tulus samsi lebih kecil dari 270, maka 360 ditambah ta'dilul matali. Jika tidak, maka apa adanya ta'dilul matali. Ini cara menulisannya ya. Saya kira cukup jelas. Kalau ingin tampil di sini ya tinggal kita kasih petik ya biar tampil di sini. Tapi sama saja nggak kelihatan juga. Sama saja nggak terlihat ya. Ya bisa terlihat tapi ya ini karena belakangnya sudah ada tulisannya juga tidak terlihat. Maka ya saya kira jelas lah ya. Di atas juga sudah pernah membuat yang seperti ini ya. Yaitu ketika kita membuat tafawud ya. Kemudian berikutnya adalah matoli'ul huruf. Matoli'ul huruf adalah matoli'ul falakiyah ditambah nisfi kausin nahar. Jadi ini kan tinggal menambah. Ini adalah matoli'ul falakiyah, ini matoli'ul falakiyah ditambah dengan nisfi kausin nahar ini ya. C75 ditambah C80. Nah, C80 tambah C75 ya, balik-balik juga tidak masalah. Matoli'ul huruf lisyamsi. Kemudian setelah itu kita mencari sa'atul maghrib ini ya. Sa'atul maghrib lisyamsi. Maksudnya adalah posisi matahari ketika tenggelam. Ini sa'atul maghrib lisyamsi. Sa'atul maghrib lisyamsi adalah posisi matahari saat tenggelam. Ini posisinya bukan jamnya ya. Ini sa'atul maghrib. Rumusnya ini sin sa'ah sama dengan sin D dibagi cos B. Di mel awal ya, mel awal disinkan ya, sin D. Kemudian dibagi dengan cos urudul balad. Ini menjadi posisi matahari ketika tenggelam. Ya, rumusnya seperti ini. Degrees asin sin radian C73 ini berarti mel awal dibagi cos radian C70. Ini adalah urudul balad. Ya, C70 adalah urudul balad.
Ya ini mungkin agak terlalu cepat, mungkin nanti bisa di pause ya kalau yang belum familiar, tapi kalau yang sudah pernah saya kira ya mungkin masih kurang cepat. Ini hanya sekedar saya lihat saja ini hasilnya berapa itu ya, menggunakan rumus yang dulu itu ya. Untuk utara titik barat, nah ini keterangannya ini ya, keterangannya ini kan di utara atau di selatan saja. Kalau min ya utara titik barat, kalau plus ya kebalik ya, kalau min ya selatan titik barat, kalau plus ya utara titik barat. Maka rumusnya seperti ini, if C84 lebih kecil daripada 0 selatan titik barat, bila tidak utara titik barat. Artinya minus kan lebih kecil dari 0. Kemudian dako ikut tamkiniyah. Dako ikut tamkiniyah ini juga sudah pernah saya singgung, yaitu ketika kita membuat waktu maghrib ya, waktu maghrib ini ada dako ikut tamkiniyah, yaitu kumpulan dari nisfi kudri samsi sama dako ikul ikhtilaf ya, pembiasan sinar ditambah semi diameter matahari. Cuman ini saya gabungkan, yaitu menggunakan rumus ini, sin dako ikut tamkiniyah sama dengan sin 48 dakikoh 30 sawani dibagi cos P itu urdul balat dibagi cos D mailul awal menjadi dako tamkiniyah. Ini nanti untuk mengoreksi tinggi hilal ya. Dan apabila observasi kita di ketinggian tertentu, sebenarnya ini ditambah dengan dip ya. Jadi untuk mengurangi itu, jadi tambah dip. Jadi istilahnya irtifa maghrib lah ya. Jadi dikurangi itu nanti. Di sini saya pakai dako tamkiniyah saja ya, biar koreksinya tidak terlalu banyak. Kalau penulisannya ini ya, degrees asin ya, sin radian ya, sin 48,5 ya, 48,5 menit ya. Jadi ini kan 48,30 ini kan sama dengan 48,5 menit ya. Bisa ditulis 48 per 60 5 per 3600 atau 48,5 per 60 juga sama saja ya. 30 itu kan setengah ya. 30 detik itu kan setengah menit. Jadi bisa ditulis dengan 48,5 dibagi cos urdul balat dibagi cos mailul awal. Ini menjadi dako ikut tamkiniyah. Kemudian selanjutnya adalah khissatul urdi ya. Ini mengambil dari atas yang saya bilang dalil 5 ini adalah indal huruf ya. C27 tempatnya, kita panggil ke sini. Khissatul urdi atau dalil 5. Kemudian setelah khissatul urdi kita ambil, kita membuat urdul qamar ya. Urdul qamar adalah menggelengi bulan ya, dari bisa dibilang bulan sangka srengenge lah ya. Ketika mil awal itu maksimal 23, 26, 40, nanti urdul qamar bulan masih bisa ke selatan lagi maksimal 5 derajat ya. Jadi rumusnya ini sin urdul qamar sama dengan sin dalil 5 kali sin 5. Jadi 5 ini adalah maksimalnya urdul qamar. Jadi bisa dibilang lah ya sekitar 28 maksimal matahari bulan itu bisa ke selatan atau ke utara. 28 derajat ya dari khatulistiwanya kira-kiranya. Jadi ini cara penulisannya sama saja dengan rumusnya mailul awal ya, degrees asin sin radian
C37 C87 ini adalah urdul qamar kali sin radian 5 ini adalah maksimal urdul qamar atau urdul qamar al-kulli, bisa dikatakan gitu ya. Atau istilahnya kalau mel kan mailul a'zam biasanya ya urdul qamar al-a'zam gitu aja. Angka 5 itu. Setelah urdul qamar kita mengambil tulul qamar. Tulul qamar ini mengambil dari atas ya. Dari E31 garapan indal huruf ini tulul qamar. Setelah itu kita membuat mailus tsani lil qamar. Rumusnya hampir sama dengan mailul awal, bedanya adalah tan ya. Tan mailus tsani sama dengan sin tulul qamar kali tan mailul a'zam 23 26 40. Jadi ini jadi bedanya sini tan, sin, tan ya. Rumusnya ya sama saja. Degrees atan karena tan maka degrees atan sin radian C90. C90 itu tulul qamar ya ini. Kali tan radian 23 26 40 ini saya sudah jadikan saya jadikan desimal ya 23,44444 tidak masalah. Menjadi mailus tsani. Jadi tidak saya tulis 23 ditambah 2640 per 60 ditambah 40 per 3600, bisa ditulis langsung desimalnya. Mailus tsani. Kemudian kita membuat urdul mu'addal. Urdul mu'addal jadi mailnya hilal ya, mailnya bulan ya. Mailnya bulan itu adalah kumpulan ini nanti. Kita kemudian membuat urdul mu'addal. Rumusnya ini. Urdul mu'addal sama dengan mailus tsani ditambah urdul qamar. Tapi ditambah dengan masing-masing tandanya kita biarkan. Jadi biar menambah atau mengurangi sendiri ya. Ini. C92 tambah C89. Urdul qamar ditambah mailus tsani. Menjadi ini namanya urdul mu'addal. Kemudian dari urdul mu'addal menjadi bu'dul qamar. Bu'dul qamar atau D qamar ya, atau mailul qamar. Dari mailul qamar itu namanya adalah bu'dul qamar. Rumusnya ini. Sin D sama dengan sin urdul mu'addal. Urdul mu'addal adalah ini tadi. Kali cos mailul a'zam ini 23 26 40 dibagi cos mailus tsani. Dibagi cos mailus tsani, ini rumusnya. Terus ini prakteknya. Jadi selalu saya tulis ini rumus di bawah praktek jadi biar lebih jelas ya. Jadi insya Allah ini punya file ini saja ya sudah beres ya. Nanti silahkan dibuat buku sendiri-sendiri. Jadi degrees asin ini sin radian biasa ya sin C94 ini urdul mu'addal kali cos ini mail a'zam 23 2640 atau 23,444 dibagi C92 ya sin cos C92 adalah ini ya mailus tsani menjadi bu'dul qamar. Kita sudah mendapatkan bu'dul qamar atau mailul qamar itu menggunakan ini ya mailul qamar atau bu'dul qamar. Setelah ini kita sama tadi di atas yaitu membuat nisfi qosin nahar lil qamar kan ya. Kalau di atas tadi lisamsi ini lil qamar. Rumusnya tentunya sama. Cuman yang dipakai adalah ini ya, bu'dul qamar. Nah, urdul balatnya sama ya min tan kali tan D. Tapi D-nya saja yang pakai qamar ini. Ya, ini rumusnya sama degrees akos. Seperti tadi ya. Min tan P itu urdul balat kali tan bu'dul qamar. Hasilnya ini. Nisfi qosin nahar lil qamar.
Kemudian ta'dilul matali'. Tentunya ini ta'dilul matali' lil qamar. Ini ada sedikit perbedaan. Kalau tadi langsung ya mel dibagi kos tulus syamsi dibagi kos melul awal li syamsi. Tapi kalau ini dikalikan dulu dengan urudul qamar ya. Kos teqi berarti kos tulul qamar kali kos urdul qamar dibagi kos mailul qamar utawa budul qamar tadi ya. Ini ta'dilul matali'. Jadi rata-rata kitab perbedaan kholasatul lafiyah. Perbedaannya di sini ini ya, untuk kholasatul lafiyah itu langsung ini kos teqi dibagi kos mailul awal lil qamar. Sedangkan mail awal budul qamar ya. Sedangkan untuk kitab Badiatul Mithal itu menggunakan mailul awal biasa, jadi rumus mail awal biasa tapi lil qamar ada. Jadi itu secara teori ya kurang benar ya, secara teori kurang benar. Kemudian kalau Nurul Anwar itu digabung ya, ada mail awal qamar kemudian ditambah budul qamar diparuh. Tentunya secara matematis juga menurut saya kurang tepat. Sedangkan kalau rumus seperti ini saya dapatkan dari kitab Al-Manahij Al-Hamidiyah juga seperti ini. Dan Epimeris kalau saya lihat juga seperti ini ya, jadi dikalikan walaupun tidak tertuang ya, tetapi hasilnya persis seperti ini cara teknisnya ya. Ketika kita mempunyai data tulul qomarnya, urdul qomarnya, maka untuk mendapatkan ta'dil matali' teorinya seperti ini. Jadi tulul qamar dikalikan urdul qamar dulu baru dibagi kos mailul budul qamar ya. Prakteknya seperti ini. Degris asin kos radian ini tulul qamar kali kos radian ini berarti kali kos urdul qamar baru dibagi kos budul qamar ya. Kita sudah mendapat ta'dil matali'. Kemudian matali'ul falakiyah. Matali'ul falakiyah ini rumusnya sama. Cuman yang dilihat adalah tulul qamar. Jika tulul qamar sekian maka begini ya. Ininya sama. Cara nulisnya sama. Cuman sini C 90 jika di bawah 180. Seperti matali'ul falakiyah li syamsi tadi ya. Ini matali'ul falakiyah lil qamar. Kemudian ini juga sama, matali'ul falakiyah lil qamar ditambah nisfu qosin nahar lil qamar menjadi matali'ul ghurub lil qamar. Nah, jelas ya. Kemudian matali'ul ghurub lil qamar dikurangi matali'ul ghurub li syamsi menjadi qausul muksi. Ya, matali'ul ghurub lil qamar ini dikurangi matali'ul ghurub li syamsi atas tadi menjadi qausul muksi. Ini juga bisa bisa min ya. Kalau min ya berarti belum hilal belum wujud ya. Kalau minus misalkan matali'ul ghurub lil qamar lebih sedikit misalkan ya. Maka ini qausul muksi min artinya min berarti masih di bawah ufuk. Kalau plus ya sudah di atas ufuk. Ini kemungkinan juga akan ada konflik ya ketika terjadi pergeseran seperti ini ya, kalau langsung ini saja ya. Jadi ini memang belum saya kasih, maksudnya konflik gimana? Ya misalkan yang satu seperti kemarin ya, yang 350 sekian, kemudian yang 1, 2 itu sebenarnya kalau mau dibuat sekalian, tapi ini nggak usah lah ya, nggak usah saya buat. Kalau konfliknya di sini kan mudah, nanti kan kelihatan loh ini irtifa kok 300 derajat, maka silahkan karena memang jarang-jarang sekali terjadi ya.
tapi ada kemungkinan ya, ada kemungkinan misalnya lu irtifa kok 90 derajat, akan mudah lah ya penyelidikannya, karena ya sangat jarang terjadi. Maka di sini tidak saya beri antisipasi ya, langsung kausul muksi, langsung matolil huruf lil qamar dikurangi matolil huruf lis syamsi. Kalau terjadi error ya tinggal lihat ya, masih ada kemungkinan, maksud saya entah berapa tahun kita mengerjakan ada kejadian matolil hurufnya yang satu, walaupun ya agak sulit sebenarnya ini. Bisa tapi ya lumayan, pokoknya yang ketika selisihnya seperti tadi ya, sampai derajatnya menghasilkan istilahnya 90 lebih lah ya. Tidak saya beri antisipasi di sini. Sudah ya, kita sudah sampai kausul muksi, yaitu matolil huruf dikurangi matoliul huruf. Ini saya selesaikan sekalian biar cuman nanti untuk keterangannya belakang ya, hanya selesai saja. Kemudian setelah itu kausul muksi al-mar'i, jadi kausul muksi dikurangi dako ikut tamkin ya, menjadi kausul muksi al-mar'i. Jadi dikoreksi dengan dako ikut tamkiniyah kausul muksi tadi menjadi kausul muksi al-mar'i. Jelas ya. Dako tamkiniyah adalah tadi di depan tadi rumusnya. Sudah saya jelaskan di depan. Kemudian kita membuat fadlud dair, yaitu dengan cara fadlud dair sama dengan nisfi qausin nahar dikurangi kausul muksi al-mar'i. Nisfi qausin nahar lil qamar tentunya ya, nisfi qausin nahar lil qamar berapa tadi? Ya, C99 ini dikurangi kausul muksi F71. Ini menjadi fadlud dair. Kemudian setelah ketemu fadlud dair, kita mencari irtifa ya. Mencari irtifa matahari. Rumusnya ini. Sin irtifa sama dengan sin P kali sin D, D bulan ya. P itu urdu balad, D-nya D menggunakan bu'dul qamar, ditambah cos P kali cos D kali cos fadlud dair. Menjadi irtifaul hilal. Ini ya hasilnya. Cara nulisnya seperti ini. Degrees asin sin radian C70. C70 ini apa namanya? Urdul balad kali sin radian C97. Ini adalah bu'dul qamar 97 ditambah cos radian C70 urdul balad kali cos radian C97 ya bu'dul qamar kali cos radian F73 adalah fadlud dair ini. F73 hasilnya ini namanya irtifaul hilal ya. Ini di sini ya saya perlihatkan irtifanya sekian ini pakai teknik depan dulu itu ya, walaupun ini nanti kalau ada minusnya bisa ya, kalau ada yang tidak bisa minuskan ketika 0 ya. Kemudian dari fadlud dari irtifa kita mencari simtul irtifa. Simtul irtifa itu apa? Simtul irtifa adalah apa namanya? Adalah sudutnya ya. Sudut dari arah utara selatan itu namanya simtul irtifa. Sudut apa? Dari arah timur atau barat ke utara atau ke selatan itu namanya simtul irtifa. Ini rumusnya. Ini biasanya kalau di falak kita simtul irtifa itu kita gunakan untuk mencari arah timur barat ya kalau untuk matahari ya. Walaupun kemarin di pelajaran yang lalu tidak saya ajarkan ya. Hanya waktu sholat kiblat, tetapi untuk simtul irtifa tidak saya ajarkan, tapi di sini bisa lah ya, langsung bisa dipraktekkan ya. Apa itu simtul irtifa? Simtul irtifa adalah kalau untuk hilal berarti ya posisi hilal ke selatan atau ke utara berapa derajat itu namanya simtul irtifa. Rumusnya ini.
tan simtul irtifa sama dengan tan D mel awalil budul qamar kali cos B urdul balad dibagi sin fadlud dair tadi ini fadlud dair ya, dikurangi sin B kali kotan fadlud dair. Penulisannya seperti ini. Degrees atan, tan radian ini apa? C97 itu apa? Budul qamar kali cos radian C70 ini urdul balad. Kemudian dibagi sin radian F73 ini adalah fadlud dair ya. F73 dikurangi sin radian C70 ini urdul balad kali kotan ya, 1 dibagi tan itu kotan kali kotan fadlud dair, maka mendapatkan ini namanya simtul irtifa atau posisi hilal ya. Di utara titik barat ya, 125944 di utara titik barat. Ini sudah saya jadikan menit detik ya di belakangnya. Kemudian al-bu'du bainahuma. Bainahuma ini antaranya apa? Ini maksudnya al-bu'du bainahuma ay bainas sa'ah wa bainal qamarain lah ya. Inilah jarak antara bulan dan matahari dapat, atau posisi bulan dari matahari ini al-bu'du bainahuma. Istilah saya di sini adalah simtul irtifa dikurangi sa'atul maghrib. Simtul irtifa dikurangi sa'atul maghrib. Sa'atul maghrib yang di sini tadi ya. Yang di C84 ya. C84 berarti ini. C84 itu sa'atul maghrib. Kalau sa'atul maghrib kan posisi matahari ketika tenggelam. Kalau simtul irtifa posisi hilal ketika tenggelam. Sedangkan kalau al-bu'du bainahuma ini adalah ya posisi keduanya ya, atau posisi hilal dari matahari. Kalau matahari kan besar kelihatan ya, nanti kita bisa lihat matahari berarti utara matahari ini, keterangannya nanti seperti ini. Berarti masih 1 derajat utara matahari. Jadi gini ya, kalau ada minnya adalah selatan, kalau tidak ada minnya adalah utara. Ini sudah saya buatkan program di sini ya. If itu lebih kecil dari 0 selatan matahari, kalau tidak ya utara matahari. Kalau untuk simtul irtifa tadi ukurannya adalah titik barat ya. Karena kalau ketika melihat hilal kita kan mesti menghadap ke barat. Jadi ke utara titik barat atau selatan titik barat. Kemudian selanjutnya adalah bu'dul mutlak. Ini kita al-bu'dul mutlak kita tulis di busul. Bu'dul mutlak yang di atas dulu tuh ya. Tulul qamar dikurangi tulul syamsi itu namanya bu'dul mutlak di atas tadi kemarin. Bu'dul mutlak ditulis saja, ini diambil C33 tempatnya ini. Ya betul. Kemudian gunanya apa? Gunanya untuk mencari besar cahaya hilal. Rumusnya ini 4 menit kali bu'dul mutlak ditambah urdul qamar dibagi 60. Cuman urdul qamarnya nanti tandanya dibuang ya. Jadi urdul qamar tuh kadang ada minusnya. Tanda minusnya jangan diikutkan. Ya, tanda minusnya jangan diikutkan. Jadi dibuang ini. Saya kasih ini tanda, ini ada keterangan ini bahwa untuk urdul qamarnya tanda ketika mencari nurul hilal jangan diikutkan. Ini rumusnya ini. 4/60 berarti 4 menit ya. Kali F82. F82 itu bu'dul mutlak. Ditambah ABS urdul qamar. Urdul qamarnya dibagi 60 dulu. Istilahnya urdul qamar munhattan ya. Ini ya. Urdul qamar munhattan. Di samping itu tanda min tidak diikutkan, itu ABS itu untuk menghilangkan tanda min per 60 ini rumus ini, atau kalau di kitab-kitab istilahnya urdul qamar munhattan. Urdul qamar yang
diturunkan derajatnya, artinya diturunkan, derajat dianggap dakikoh dianggap sawani, berarti dibagi 60. Ini jadi seperti ini, 4 menit kali bu'dul mutlak ya, ditambah urdul qamar munhatam. Kemudian kita cari qausul muksi, muksul hilal, lama di atas ufuk ya. Qausul muksi itu ya qausul muksi yang tadi ya, cuma dijadikan jam gitu saja dibagi 15. Tentunya menggunakan qausul muksi al-mar'i, atas ini tadi ya, yang atas ini tadi sebelum irtifa ini kan ada qausul muksi al-mar'i ini ya, 2 koma ini dibagi 15 gitu saja dijadikan jam, itu menjadi muksul hilal atau lama di atas ufuk. Ini ada ini ya, tanda minus pada urdul qamar tidak diikutkan, ini ini tadi ya, ini rumus inilah tanda ini ya, ini hanya peringatan itu ya. Saya kira itu untuk hari ini. Untuk cara pengambilan keterangannya besok ya, ini saya tadi kalau kita mau mempraktekkan saya kira juga sudah cukup lama, dipraktekkan pelan-pelan dulu baru kita ambil keterangannya pada pelajaran berikutnya. Sekian dulu, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.